Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Uti? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, muatan bahasa Indonesia, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, di dalam teks lisan ini kita perlu mengetahui dulu apa sih teks lisan tersebut. Nah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apakah itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menentukan gagasan pada teks lisan, yaitu yang pertama, mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. Kedua, menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibicarakan. Ketiga, menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir adalah mengulangi langkah 1-5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya Bunda Lia memiliki sebuah paragraf. Uti simak ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, mari kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya yang mana sih? Kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat utama ada di kalimat pertama, yaitu salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, kalimat tersebut adalah sebagai kalimat utama. Selanjutnya, kalimat penjelasannya mana? Yang dari wisatawan sampai seperti getuk ini adalah kalimat penjelasnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan gagasan pokoknya apa ya kira-kira? Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, gagasan pokok ini ada di kalimat utama ya. Kita lihat gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukungnya yang pertama adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, gagasan pendukung ini adanya di kalimat penjelasan ya. Selanjutnya, dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ini, kita harus mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan. Mengapa? Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan mempermudah dalam membuat ringkasan.
membuat ringkasan dari teks lisan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ringkasan ini apa sih? Nah, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Nah, ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, ketika Uti membuat ringkasan, ini bukan semata-mata menyalin dari teks yang sudah Uti dengar, tapi membuat ringkasan ini adalah ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, ayo dengarkan teks yang berjudul Cendol dan Dawet. Cendol dan dawet. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Cendol disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dengan dawet. Bentuk dan cara penyajiannya pun sama seperti cendol. Dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum selagi hangat. Nah, Uti semua, itulah tadi yang Bu Delia sudah jelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, jangan lupa dengarkan dengan seksama ya tadi yang teks yang sudah Bu Delia bacakan yang berjudul Cendol dan Dawet. Selamat mengerjakan tugas ya. Tetap semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.